Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahmi kembali dalam acara tabarukan soal beberapa alumni. Kali ini kita langsung ke Pak Muslimin. Iya. Beliau adalah asal dari Selon Jerakah. Kita bersama-sama menyimak dan kita dengarkan apa yang menjadi beberapa intisari pengalaman beliau-beliau yang ada di pondok pesantren, dan mungkin nanti bisa kita ambil bersama beberapa hal yang bisa kita petik bersama. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Muslimin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana Mas Sus dengan teman-temannya sudah sudi pergi ke rumah saya, tidak ada lain untuk menggali gagasan asal usul kita dari dulu sampai di pesantren itu. Ceritanya saya akan ceritakan dulu. Nah, sebelum itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat dan taufiknya sehingga Mas Susanto dengan temannya sampai di tempat saya ini dengan keadaan selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam salam ibn Allah, mugi katur wonten ngaso dalam junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti sahabatnya di hari hadza ya yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Amin. Selanjutnya kita akan menceritakan tentang kenapa kita dulu itu kok harus mengaji meskipun hanya 1 jam. Mengingat pada waktu itu di sekitar tahun 1979. 1979. Ya, itu saya mengingat keadaan Jerakah memang Islam ini masih minim sekali. Masjid pun hanya satu desa, yaitu Masjid Jerakah yang sekarang dinamakan Masjid Jami Al-Makmur. Pada waktu itu orang ngaji pun, apalagi orang ngaji, orang sholat pun hanya belum ada 10%. Maka dengan pikiran-pikiran seperti itu saya memikirkan bahwa kalau semua di rumah ini pasti Islam Jerakah tidak mungkin akan maju, apalagi maju berkembang pun kami kira sulit. Maka menurut gagasan saya, pikiran saya pada waktu itu, bukan saya itu mondok di pesantren, tapi saya di pondok itu hanya ikut orang bekerja, ikut kerja setengah hari, nanti kita makan, ikut makan, tidak ada buruan, hanya kita untuk istilahnya ngempek mangan. Karena apa? Orang-orang yang di Jerakah itu semua orang pada waktu 79 sampai tahun sekian itu tidak ada orang yang mondok itu masak sendiri, semua ikut orang, bantu orang. Ya. Padahal pada waktu itu karena kita memikirkan Islam Jerakah akan bagaimana tahun kedepannya. Kalau sekarang masjid satu desa itu hanya 1, terus bagaimana perkembangan nanti. Maka kita dengan teman-teman kita punya gagasan untuk istilahnya coro Jawa ini lunga kang omah. Nek sing diarani mondok niku mesti cukup sangne, ngono Nggih. Lah pada waktu itu lunga kang omah ingkang isinipun menika di pesantren ya ngajine ya kaya pesantren, namung sistemnya menika sedaya nderek tiyang. Nah, kemudian saya tidak lama di pesantren, hanya 3 tahun. Saya di sana langsung masuk kelas 4 diniyah sampai kelas 6 diniyah hanya 3 tahun. Karena apa? Karena 3 tahun itu saya anggap lama, karena selama 3 tahun kita hanya ikut orang. Tidak ada istilahnya kok kiriman, wong tua ngirimi niku mboten enten ceritane. Mergo pada waktu niku tiyang sepuh niku ampun ngantos, ampun malih nyangoni anak dipangan mawon tasih rekoso. Terus sing tiang-tiang termasuk yang dari Jerakah niki semua karena kehendak keinginan sendiri-sendiri, bukan karena orang tua ini untuk menyuruh ngaji, tidak ada. Nah, karena kita ya pada waktu itu alhamdulillah diberi tanggung jawab memikirkan agama,
dengan rahmatipun Allah menika sehingga orang-orang jerah ini meskipun ya ngajinya tidak lama, tidak pandai, apalagi ngalim, hanya bisa baca bismillah saja sudah untung. Tapi alhamdulillah Jeraka ketika kita sudah pulang dari pesantren Al-Huda, ternyata Jeraka memang ya juga bisa maju, karena sekarang satu desa Jeraka ini ada masjid yang 13 jumlahnya, tiap dukuh ada, masih ada beberapa musola. Ini berarti menunjukkan bahwa pesantren Al-Huda ini adalah pesantren yang mutabarak, betul-betul yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman, dan juga bermanfaat bagi agama dan bangsa. Nah karena itu mila lajeng ketika kita di rumah ya apapun bisanya kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Pada waktu itu masih banyak yang membutuhkan, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang banyak orang alim, banyak orang yang pintar, tapi yang membutuhkan itu jarang yang membutuhkan. Tapi pada waktu itu masih banyak yang membutuhkan, karena di Sanjeraka sangat masih kekurangan orang-orang yang memberikan pengertian tentang agama. Alhamdulillah berkat Bapak Habib Ihsanuddin dan putra keluarganya dengan ikhlas, maka alumni pesantren dari sana yang ada di Jerakah ini alhamdulillah semua akur, tidak ada yang rebutan santri, tidak ada perebutan kuoso, tidak ada. Akhirnya kita bersama-sama untuk memajukan umat Islam di Jerakah, yang akhirnya di Jerakah ini bisa terpenuhi per dukuh ada masjid dan juga ada beberapa musola. Meskipun di Jerakah ini juga bermacam-macam agama, namun termasuk agama yang lain ini sangat minim kalau dibanding dengan Islam, ya tidak ada 1% satu desa. Nah, itu yang kami sampaikan. Dan kami tambah lagi, ketika itu saya masih takut dengan pemerintah dan masih takut dengan aparat, namun dengan keinginan Bapak Yai Habib pada tahun 86 saya disuruh menjadi zaman itu dinamakan komisaris P3 Kecamatan Selong. Komisaris benar. Nah, saya dijadikan harus mau. Saya dijadikan komisaris Kecamatan Selong mulai tahun 86 sampai tahun 2004. Iya, 2004. Ya, 2014. Setelah itu saya mengundurkan diri, disuruh saya sudah tidak mau. Karena pada waktu itu saya cara Jawi ini pun idep-idep hikmah datang guru, datang kiai. Saestunipun kula ajrih wekdal semonten cara gaman dereng gadah napa-napa dereng gadah, kok nyekel wong sak kecamatan pada waktu itu, padahal Golkar masih kuasa, orang-orang P3 masih lemah. Tapi waktu itu pada waktu kekuasaan Golkar dengan ulama-ulama itu juga takut, tidak berani macam-macam. Tapi gawatnya keliwat-liwat pada waktu itu. Dengan demikian maka saya mau, karena saya berkhidmat kepada Mbah Yai. Sekian. Ngapunten nggih. Sakderengipun dilanjutaken, Pak. Kan panjenengan pilih ngendikan beberapa teman-teman menika kan panjenengan dari masuk tahun 1875 nggih. 979. Oh, 79 niku masuk ke Nduglo. Iya. Terus mriko niku nderek wonten dini ya? Nggih. Langsung dina. Oh, padahal niku pun wonten sekolah dereng, Pak. Sambung. Tahun 1970. Sudah ada. Sudah ada. Oh, tapi saya di sana tidak sekolah. Oh, nggih. Iya, tidak sekolahnya ikut dinia sampai kelas 6. Iya. Oh, berarti pun nonton ibtidaiyah sanawiyah pun wonten. Sudah ada. Aliyah sudah ada. Aliyah nggih pun nonton. Sudah ada. Oh, nggih. Kalih boleh tahu menika kan nggih melihat panjenengan dari mayoritas rata-rata ing daerah mriki kan melihat mesti nggih nyuwun sewu sak angkatanipun panjenengan niku kan berbagai latar belakang. Wedal meniku kesibukane napa, Pak? Misalnya nyuwun sewu kan jalan kula kalih putra jenengan waktu kecil mainnya kalau sekarang lato-lato. Mami ngoten niku napa setinan napa wedal niku sehingga pada waktu itu saged
yang saya gemari sepak bola. Oh, sepak bola. Iya. Di mayoritas teng nem-nem mriki. Iya, Di sepak bola. Iya, poli itu akhir-akhir ini, dulunya sejajar saya itu yang paling digemari sepak bola. Terus rela meninggalkan hobi demi Iya. tolabul ilmi nggih. Dari ladang saya juga tidak sampai di rumah, bal-balan di Jerakah. Jadi di sini dengan Jerakah itu memang lain duko, tapi akrabnya itu sangat luar biasa dengan Jerakah. Maka sampai sekarang kalau di sini ada mukodaman Jerakah, di sini kekurangan orang mengambil Jerakah kekurangan orang mengambil santri dari sini. Oh, kalian mriki niki tepatipun dusun napa mriki? Bangunrejo. Bangunrejo. Berarti Jerakah niku desa nggih? Nggih, desa duko. Desa duko. Wedal niku Pak, di tahun menika niku masjid nipun kan desanya satu desa ngendikan jenengan satu masjid. Lah niku sing pun wonten teng dukuh pundi niku? Jerakah niku. Oh, baru Jerakah. Jerakah mawon niku wekdal semonten masih kayu. Oh, kayu kados berarti Demak wonten niku. Iya, masih bambu, kayu. Oh. Ya, sekian besarnya itu satu desa. Oh, nggih. Berarti mboten nyun sewu mboten beto kalau sakniki papan jadi ngoten mboten. Bambu berarti. Ya, ornamen wedal masjid wedal niku? Iya, masih bambu. Ya, dengan papan ya, dengan papan. Wah, niki luar biasa niki. Inspirasi damel rencang-rencang kata sangat. Sebelum mriki kita lanjut niki nggih. Benten nggih hawane ngeten niki, Pak. Adem ngeten niki. Nggih, biasa niki. Nek mboten Jawa pripun kanune, Pak? Hawa. Nek mboten Jawa niku malah luwih asrep. Oh. Nek mboten usum udan malah nggih, asrep niki mah. Tetes nggih niku pun nglaturake termasuk Kecamatan Selo niku asline nggih ketika iso maju niku ketika wong-wong Nduglo saking mriko niku termasuk Mbah Guru Mbah Guru Pak Kiai Seri niku sebelum saya di pesantren itu Pak Kiai Seri sudah berdakwah di Kelurahan Klakah, Kelurahan Jerakah, Kelurahan Togele sudah berdakwah itu. Iya. Pak Kiai Seri itu memang dulunya memang yang berjuang di istilahnya Selo bagian ereng-ereng kulon Mbah Guru. Dulunya dengan Pak Gimun sudah meninggal. Tapi yang sangat digemari oleh teman-teman ini Mbah Guru Seri. Memang Mbah Guru Seri sampai sekarang orangnya lucu. Oh, metodenya pendekatan kalih masyarakat itu memang termasuk nggih ngaos kalih nem-nem barang. Nggih. Kalih remaja-remaja, pemuda ngoten niku. Nah, nek ingkang ngaos niku Mbah Guru niku pun ngrakab istilahnya. Wong enom seneng, wong tuwa seneng, bocah seneng. Niku sing sulit sakniki ngoten, Pak. Kadang-kadang kan nyun sewu napa? Kadang nyun sewu piantun-piantun dulu itu kan penyampaiannya itu kan beberapa penyampaiannya sedikit tapi melalui beberapa contoh-contoh sehingga mungkin ketika dihadapkan kepada pemuda-pemuda sekarang ini kan lebih asik dan enjoy, Pak, karena ketika diulang beberapa bab niku malah kadang-kadang wah iki kok ngajine ngeten terus. Tapi ketika diparingi beberapa contoh-contohnya justru malah lari nem-nem niku oh ternyata seperti itu perjalanan cerita sehingga menjadi sebuah ilmu dan hikmah kepada khususnya teman-teman pemuda nih. Niku. Mbah Guru termasuk Selo dulunya dengan ada 2 Selo itu. Dulunya ya sejajar setara saya. Ngatun dari Surotelung. Mau hebat maneh dari di pesantren Nduglo termasuk niku wong luru niku. Jadi wong sing alim kathah, niku wong sing nek pidato ki wong ning pinggir enten wong luru niku wong Solo kabeh. Mbah Guru Pak Kiai Sairi niku kalih Pak Ngatun teng Bandar Lampung. Sip tenan kok yen. Teng Lampung berarti nggih. Tapi asli dari putra Suratelang dari Selo. Ada 2. Yang alim banyak. Tapi yang cara menyampaikan itu orang itu sudah gergeran orang Selo semua. Ada 2 orang Selo semua. Singa mimbar gitu. Pendakwah betul berarti sakniki. Nggih. Teng padha niku anggere sing wong cah cilik niku kok sing ngatun niku munggah ngene wong
pondoknya pinggal-pinggal. Nggih. Terus sak lajengipun Pak, panjenengan tadi kan di Ndoglo kurang lebih Hanya 3 tahun. 3 tahun berjalan. Wedal niku Pak, Mbah Yai, Yai Habib niku pengaosane niku jamnya jam berapa mawon pada waktu tahun kira 70-an wedal niku. Pak Yai pada waktu itu masih memegang di DPRD, jadi kalau ngajinya Mbah Habib itu ya Pak Yai Habib ngajinya malam. Malam. Iya. Oh nggih nggih. Malam. Malam ya mulai pada Isya itu sampai jam 10 jam 11. Malam. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan sampai jam 1. Iya, Wah, ngambil jam 1. liur nih. Iya, sampai jam 1. Pada waktu saya di sana kan santrinya orang-orang sudah besar semua lah. Nggih. Tidak ada yang anak kecil, seakan-akan tidak ada. Semua sudah sangat membutuhkan di situ. Jadi ya cara anune niku cara saniki piye carane wektu sithik iki cara barang iso golek akeh ngono. Nggih. Piye carane dadi di sana itu selain ngaji di Pak Yai ya ada yang luruk ke sana. Yang penting cara wong ning pasar kudu nggawa oleh-oleh luwih akeh. Waktu Kulane sedikit kata. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas waktu itu karena di duku-duku kan masih minim sekali orang yang tahu. Gelila go Bali piye carane kowe yo nganu cara dagangan iso ngedol. Berarti pagi kegiatan rencang-rencang santri niku wedal niku napa, Pak? Ngaji ya. Oh, sih. Ya, tapi pada waktu itu ngajinya ya ada yang di Candi Krikil. Pak Bas kaji itu. Oh, nggih. Ya kalau yang sudah besar-besar ya dengan Mbah Yai. Kalau waktu itu saya dengan Mbah Basri Pak Kaji di sebelah pondok itu. Nggih. Kalau Batu Maghrib ngaji Quran dengan Mbah Ridwan almarhum. Oh, Pak Ridwan. Oh, nggih, bapakipun Pak Mahbub niki nggih. Ya. Saya ngajina Quran dengan Pak Ridwan, terus dengan Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf nggih. Iya. Kula nggih nate sarencang nate jamani ngaos Mbah Ma'ruf nih. Ndoglo niku nggih, musala niku nggih. Ya, musala. Nggih. Pasti pol. Pasti pol. Berarti nggih nganu nggih, duangu sanget nggih. Jadi pedal niku Mbah Yai Ma'ruf, kemudian Mbah Basri sing dukisane masih sugeng kan Pak Basri niku. Iya. Pak Haji Basri. Jadi tahun semonten 70-an iki pun berkontribusi bahasane kalau sekarang nggih pun ewang-ewang wonten pesantren nggih. Dados sih jaman semanten Pak Sahir almarhum Mbak Kaji Sahir. Oh, Pak Sahir nggih. Ngajine matan ngisi matan bina kali. Mbak Sahir nika nek ngajine nahu kali nganu Pak Bari nika. Bari nggih saniki wonten tasih. Terus ngajine Amriti kali almarhum Pak Markubi sing sedo teng nganu Sendang. Oh nggih. Wekdal sedo kula nggih sempat mriku ning nganu pun dimakamke. Kula ndalu ngeten niku babas menika ngejak kanca yo ana biyen wis tau ketitipan kok kono. Ngajine Amriti kali niku. Nganu kakake nganu Mas Narno to. Nggih. Mas Narno teng Boyolali dapat budi ngoten. Adikipun. Wani sing wedal semonten termasuk nisan iki ya kathah. Kula mboten menika terus saiki ora nisan. Wedal semonten wong sing termasuk santri pun ngalim kathah sanget sarwane kula niku. Pun sangat. Nyuwun sewu wedal niku pun ada beberapa santri dari luar daerah Pak, termasuk nyuwun sewu kados misalkan Solo 3, Semarang. Sudah ada. Oh, mun wonten tahun sudah 7 bulan mun wonten. Sudah ada, 7-9 sudah ada. Kula Dari keten Sumatera. baru lingkup putra-putra daerah. Tidak, itu sudah dari mana-mana sudah ada. Istilahnya secara nasional sudah ada. Dari Sumatera sudah ada Pak Sarwedi, itu sudah dari Sumatera. Terus Solo 3 juga banyak, dari Indramayu juga banyak, Cirebon juga banyak. Waktu itu sudah memang nganu dulunya kalau tahun 79 saya di sana itu kan pondoknya berdirinya 65. Berarti kan baru belum dan lama. Itu sudah santri berbagai daerah pun sudah sami. Sudah ada itu. Semarang sudah ada, Kendal juga banyak waktu itu. Kendal Semarang mriko? Iya, banyak. Lah niku Pak sing dados problematika kula sareta hari niki belum menemukan. Wedal niku tahun 79-an. Pun wonten santri dari berbagai luar daerah. Iya. Nah, dakwah pertama sehingga ngertos teng Ndoglo niku ada pesantren niku wedal niku medianya apa nggih, Pak?
atau nyuwun sewu pas yai pengawasan di mana atau mungkin pripun? Saya kira pada waktu itu ya juga seperti itu. Jadi mendengarkan Pak Yai pengajian di panggung, orang tertarik. Karena pada waktu itu medianya masih sangat tidak seperti sekarang, medianya lewat tapi yang zaman semonten itu ngajinya saja tidak pakai pitroma, tidak pakai seperti ini, pakai lampu sentir, kalau ada ya juga pada waktu itu ya sentir itu masih. Lalu berarti pakainya nggih sentir niku nggih. Sing pakai minyak tanah niku nggih. Iya, pakai minyak tanah. Terus pondoknya itu pada waktu itu kan tesih nganu ngoten niku tesih galar kok. Jadi sing dongeng anu ge nyaring ngoten iki galar mboten. Terus kali lari-lari pondok niku zaman semonten dipun digawe dhewe jaman. Ngene. Jadi termasuk panjenengan nggih mangertosi nyaseni riyen kan ngendikane kadang kula sarencang kadang pengawasan yai niku tahun semonten beliau kalau dakwah niku tasih pencakder ngoten nggih. Nggih. Berarti tasih Kemot nganu nggih. Ya mriki. Jaman riyen ingkang termasuk gurune silat niku Mas Nardi Lor niku. Pak Nardi. Oh Nduglo. Nggih, Nduglo. Oh niku nggih ngono to? Nggih, niku Pak Nardi niku nggih. Nggih. Tetes wae nggih nek Nduglo malah sing mendukung termasuk ngaji niku nggih tiyang yang cuma Candi Krikil niku Pak kathah wae sing Pak Junedi niku wae awit riyen niku nggih. Niku iwang-iwang wonten dalem nggih. Mbah Sahir, terus Pak Ruslan, Pak Wito niku. Nggih, Pak Wito. Ngaji teng kamar ngoten niku. Oh, nggih. Pak Wito niki Krikil niku nggih. Napa teng waune Nduglo. Cabean napa? Nek ndek jeneng Nduglo paling diri Pak Wito ri. Saniki teng cabean sakniki tasih mucal wonten MTS. Oh, ini mucale teng hadis sing Pak Wito. Nggih. Saniki wonten nganu teng fikih kalih. Nggih Pak Suwito niku nggih. Nggih. Termasuk berarti nggih jenengan nganu Pak Mustain barang niku nggih. Nggih. Dadese wae teng mriku. Almarhum nggih. Teng mriku sedilo niku gurune kathah wong. Tetep pendak enten wektu lowong ngoten niku goleki wong sing kan marai. Somen niki setembune mumpung teng tindak nyatisun saking daerah langsung. Nggih. Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin berarti nggih. Nah sakniki niku Pak, kathah waktunipun tapi rencana-rencana wis arene kadang-kadang wah iki aku ngajari anak niku nganu ngajine pun ra pati. Nggih niku teng mriku mboten dangu ning nganu guru-guripun kathah mergo enten wektu selawat niku kudu golek wong kok iso ngaji ngene njaluk warah ngene. Termasuk ngene Mbah Ali niku kula ngaji ngene Mbah Ali. Nganu Pak Bari niku Mbah Maruf, Mbah Ridwan, tengene Pak Basri kaji niku tengene Pak Junedi. Mungkin malam Jumat nggih kalih nganu golek sithik-sithik cara mbiyen ngarani yang hikmah teng Paisan tengene Mbah Makarim almarhum terus sing ngoten niku. Nggih kadang padahal tahun-tahun niku gawat-gawat nggih Pak. Nggih. Berarti kathah ninja to rene. Oh nggih niku pripun niku? Ceriyosipun niku niku sak bibare kula penting griya niku. Nggih. Niku kula malah dereng ngertos nganune niku. Kula penting teng griya niku. Kayak pas enten ninja-ninja ngoten niku. Sing diteror-teror kiai-kiai ngoten niku ta. Nggih sampai napa wedal niku kan tasih pemerintahan rezim Orde Lama nggih. Nggih. Kan niku turene mendeti beberapa tokoh-tokoh desa-desa ngoten niku turene ninja niku leres mboten wedal niku. Nek niku kula nggih mboten pati jelas niku. Nggih. Mari dereng nate ngertos bukti ngoten niku dereng mboten pati jelas.